Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novalita Hia. Saya adalah guru agama Kristen Protestan di SMA Negeri 2 Gomo, sekaligus mahasiswa PPG Daljabi kategori 1 gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Hari ini Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Selamat menyaksikan. Kepada ibu kita hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri, jiwa raga kita kepada Tuhan, supaya hari ini pelajaran kita sukses dan bermanfaat. Saya memimpin kita dalam doa. Silakan ke depan. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat pertolongan dalam kehidupan kami, menjadi tanda belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Kami mohon Bapa urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati hati pikiran kami, supaya apa yang diajar sempurna ini kiranya disempurnakan oleh nama Anak Kristus. Amin. Baik, teman-teman, kita bernyanyi lagu wajib Pemuda Pelajar Giatlah Belajar. Silakan duduk. Baik, siapa yang belum hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai proses belajar kita pada pagi hari ini, ada motivasi pembelajaran untuk anak kami. Belajarlah sungguh-sungguh supaya masa depanmu cemerlang dan cita-citamu akan tercapai. Baik, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita lanjut pada materi kita. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi. Materinya keluarga Kristen bagi lingkungan. Baik, mari kita bersama-sama menyebutkan
silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Elisa Natalbanua. Saya akan menjawab pertanyaan dari apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga, yaitu meskipun seringkali dianggap sama, rumah tangga mengacu pada unit tempat tinggal dan unit ekonomi yang terdiri dari satu atau lebih individu yang menempati satu unit rumah dan memiliki kegiatan ekonomi bersama. Sementara itu, keluarga lebih sempit dan menekankan pada hubungan darah, perkawinan atau adopsi, serta interaksi sosial di antara unsur tanah. Terima kasih, silakan dulu berikan tepuk tangan pada. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan keluarga Kristen dalam kehidupan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Agnes Pasanao, yaitu keluarga Kristen hendaknya menjadi berkat bagi lingkungan, mengutamakan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun persekutuan yang erat melalui kasih, doa, dan pendidikan iman. Nah, sebelum kita masuk dalam judul materi, di sini kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini ada dua poin. Poin pertama dibacakan oleh Desi. Silakan. Mengajarkan arti kehidupan yang nyata. Oke, baik, terima kasih. Poin kedua dibacakan oleh Pinta. Mengajarkan hidup takut akan Allah. Baik, terima kasih. Masuk materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, dalam materi ini ada 3 poin. Poin pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mungkin anak-anak kami sering mendengar, ya, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah ibaratkan seperti pohon. Pernah kalian melihat pohon? Nah, di sekeliling kita pasti banyak pohon, ya. Ada itu pohon pisang, pohon kelapa, dan lain-lain sebagainya. Pasti dalam pohon itu memiliki yang namanya akar. Kenapa pohon itu harus memiliki akar? Kalau pohon itu tidak memiliki akar, maka pohon itu akan mati. Seperti contoh di atas. Seperti materi kita di atas, anak kami, di situ adalah ada pohon. Pohonnya ada yang memiliki akar. Nah, di dalam akar tersebut, kita juga sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Allah, kita harus memiliki yang namanya berakar. Berakar di dalam Kristus. Apa berakar dalam Kristus itu? Kita harus memiliki namanya menanamkan iman. Apa iman itu? Iman kepercayaan kita. Kepercayaan kita kepada Allah. Ya, mengikuti segala ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Salah satunya ajaran di dalam Alkitab itu apa? Mengasihi. Nah, bertumbuh. Di sini juga bertumbuh. Kalau anak kami pernah perhatikan bertumbuh, dia ibaratkan seperti juga berakar, beriringan dengan berakar. Bertumbuh itu juga kita juga sebagai anak-anak Allah harus bertumbuh, memiliki yang namanya keyakinan, dan memiliki juga namanya berbuah dengan yang baik. Buah ini untuk menghasilkan buah yang baik, salah satunya menghormati orang tua. Ya, itu adalah berbuah. Mencintai sesama. Cintai sesama. Siapa di sini yang mencintai sesamanya? Semua. Ya. Nah, kita diajarkan untuk mencintai sesama supaya kita memiliki buah yang baik. Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi itu tidak memilah-milah. Satu yang ini tidak mengasihi tidak, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita saling mengasihi tanpa memandang siapa saja. Nah, di dalam berakar dan bertumbuh dan berbuah itu dia satu poin, ya, satu poin dalam ajaran
kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu Bu, kita memiliki sifat-sifat seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Salah satunya mencintai, mengasihi, dan menghormati. Sebelum kita membentuk kelompok, adakah anak kami yang kurang mengerti? Tidak ada. Baik, sekarang Ibu minta Nah, di dalam tugas kelompok, tadi telah Ibu menjelaskan atau memaparkan materi tentang berakar, berbuah, dan bertumbuh. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak kami berdiskusi tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau sudah selesai nanti bisa disampaikan kepada Ibu.
materi kami, yaitu sebuah pohon. Di dalam pohon tersebut terdapat poin, yaitu akar dan bertumbuh. Akar dalam tumbuhan adalah untuk mengokohkan tumbuhan agar tetap berdiri dan tegak dan tidak mudah tergoyahkan. Sedangkan berakar dalam Tuhan adalah berupa berpegang teguh pada Tuhan, contohnya tidak goyah akan iman, dan tidak mudah tergoda dalam hal kejahatan. Sedangkan bertumbuh dalam tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan itu dapat menghasilkan buah. Sedangkan bertumbuh dalam Tuhan yaitu proses di mana kita ingin bertumbuh dengan cara berdoa, memuji memuliakan Tuhan, dan saling bersekutu pada Tuhan. Jika kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, maka kita dapat jatuh dalam dosa. Itu saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, siapa yang bertanya dari kelompok lain? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Putri Monika Semia dari kelompok. Saya ingin bertanya. Saya ada pertanyaan dari kelompok 1. Apa syarat yang utama supaya keluarga Kristen dapat bertumbuh? Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Monika Semia dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Kalau sudah diskusikan, bisa dijawab sekarang. Silakan. Jawaban dari situ. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah syarat utama agar keluarga Kristen bertumbuh, yaitu adalah saling mengasihi dan menghormati serta tetap berpegang teguh pada Tuhan, percaya dan pemeliharaannya. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Boleh dijawab pertanyaan si Asmawati? Oke, silakan Desi. Baik, saya ingin jawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti hidup dan bertumbuh dalam Kristus dan mencakup lebih mengenal Dia, mengasihinya dan menaatinya. Maka kelompok 2 dapat dipahami. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Tadi tentang berakar dan bertumbuh. Sekarang kita membahas tentang berbuah. Dari kelompok 3 ini. Silakan untuk menyajikan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang berbuah. Jadi teman-teman, berbuah di dalam Kristus artinya berbuah secara rohani, baik dalam pikiran kita, di mana ketika kita sudah berbuah di dalam Kristus, kita memiliki pikiran yang benar-benar hikmat dan pikiran yang bijaksana. Berbuah juga artinya memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Artinya kita tidak mau menyimpang dari Tuhan. Sehingga ketika kita sudah berbuah di dalam Tuhan, kita memiliki sifat-sifat seperti Tuhan Yesus, seperti sabar, menolong, penuh kasih, lemah lembut, setia dan adil. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Nah, sekarang dari kelompok 3 tadi telah menyajikan tentang berbuah. Adakah yang bertanya dari kelompok lain? Ada. Baik, silakan berdiri. Sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Dia. Kami ingin bertanya, bagaimana peran Allah serta remaja untuk meningkatkan keluarga agar dapat menjadi
kasih. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Mistika Sadawa. Pertanyaan saya adalah apa makna bertumbuh sebagai keluarga Allah? Silakan dijawab oleh kelompok 3. Baik, perkenalkan nama saya Febrian Pramono. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana peran Allah serta remaja untuk meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga, yaitu sebagai sumber rahmat, bimbingan dan petunjuk yang harus diimplementasikan melalui doa, ibadah, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang bisa dijawab dari kelompok 3 pertanyaannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa makna bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga Allah bertumbuh di dalam iman, semakin mengenal, mengasihi, dan menaati. Sekian dan terima kasih. Baik. Berikan tepuk tangan. Nah, tadi anak-anak kami telah memaparkan tentang hasil diskusi berakar, bertumbuh dalam tubuh Berbuah. dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap kelompok. Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari materi tersebut, pertumbuhan rohani di dalam Kristus yang ditandai dengan berakar kuat di dalam pengenalannya, menghasilkan buah melalui pelaksanaan kehendaknya dan menjadikan saksi kasih Allah bagi dunia. Ini kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Setelah itu, apa proses pembelajaran hari ini menyenangkan? Baik, terima kasih. Nah, kepada anak kami, sebelum kita lanjut dengan tugas di rumah, Ibu minta anak kami kembalikan disusun kursinya dengan rapi. Sudah rapi semua duduk? Oke, baik, terima kasih. Sebagai tugas di rumah, tolong dicatat tugas di rumahnya dan dikerjakan di rumah minggu depan. Ibu periksa. Baik, tugas di rumahnya sudah siap dicatat semua? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Pembelajaran. Nah, nanti kita bergantian untuk membaca ya. Pertama, Ibu akan membacakannya dulu ya. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sebab perjalanan ribuan kilometer dimulai dari langkah kecil. Baik, mari kita bersama-sama membaca. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sebuah perjalanan ribuan kilometer dimulai dari langkah kecil. Karena kita sudah kelelahan untuk belajar, maka kita akan memberikan semangat supaya suatu pelajaran yang kita terima pada hari ini tidak lupa ya. Depan akan bisa ini. Ku
untuk berdoa. Ibu akan memberikan pelajaran bahas minggu depan. Judulnya tentang kasih akan Allah. Silakan ditulis. Kasih akan Allah. Nah, ini materi kita ini minggu depan kita akan membahas